Ya. Kalau informasi itu bersifat pribadi, kita bisa mentelaah, bisa kita memilah, ya kita sendiri yang harus menentukan itu. Tapi ingat, ada suatu informasi yang bukan wilayah kita, karena itu menyangkut publik. Maka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa pencinta Quran yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami dalam momen yang sangat luar biasa pada saat ini. Pada saat ini kami akan membahas tentang sikap Qurani dalam menyikapi globalisasi informasi. Pada saat ini saya kedatangan tamu, teman saya, beliau Ustadz yang luar biasa, Ustadz Setio. Assalamualaikum Ustadz Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Setio, ini langsung kita tidak pakai prolog macam-macam Ustadz Setio, cuma dalam bahasan pada saat ini saya ingin mengupas tentang sikap Qurani dalam menyikapi globalisasi informasi yang ada di dalam Al-Quran. Itu Ustadz Setio ya. Karena ini sekarang menjadi satu yang bukan hanya sekedar informasi, tapi sudah menjadi konsumsi umum bagi masyarakat. Cuma masyarakat mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang apa sebenarnya khabar di dalam Al-Quran, atau disebut dengan informasi. Yang Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khabar ini setidaknya dalam bahasa populer itu sering menggunakan istilah informasi. Informasi. Dan kalau berbicara informasi, sesungguhnya itu berbicara tentang pengetahuan, tentang ilmu. Sehingga ketika orang itu duluan mendapatkan informasi, bisa-bisa geraknya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Jadi khabar, informasi, itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita gapai, kita ambil dari mana saja, untuk apa saja, selama itu bisa memperlancar aktivitas penghambaan kita di dunia ini. Berarti umum ya? Umum sekali. Maka kalau sebagai seorang pedagang mendapatkan informasi duluan, bisa-bisa yang lainnya kalah 3-4 langkah. Masya Allah. Sebagai seorang pelajar, dia mengetahui informasi di suatu tempat membuka beasiswa, bisa saja dia mendapatkan ilmu lebih banyak, peluang lebih banyak, pekerjaan yang lebih mantap lagi. Itu dasarnya informasi. Itulah informasi. Tapi ingat, memang ketika kita berbicara informasi, segala hal itu akan datang dengan cepat. Akan datang dengan cepat. Sisi yang lain, ketika informasi ini datang dengan cepat, sumbernya kurang bisa kita lacak. Maka kedepannya bagaimana peluang yang bagus untuk menambah pengetahuan dan ilmu, tapi didukung dengan sumber yang betul-betul valid. Sehingga informasi itu bisa menambah kekuatan kita, menggerakkan langkah kita, menambah pengetahuan, ilmu, kehidupan yang lebih baik lagi. Kita bicara informasi khabar tadi dalam Al-Quran ya. Ada nggak selain khabar di dalam Al-Quran mungkin informasi lain apa Ustaz? Baik. Jadi istilah di dalam Al-Quran kita yang sering kita dapatkan itu khabar. Yang kedua adalah naba. An-naba. Bedanya Ustaz? Biasanya kalau berbicara tentang berita-berita besar dan dahsyat, itu Al-Quran menggunakan terminologi an-naba. Sebagaimana surat yang populer di awal juz yang ke-30 itu. Yang membicarakan tentang sesuatu yang menakutkan penduduk bumi, yaitu tentang kedatangan kiamat. Sedangkan khabar, ya sifatnya lebih umum. Sifatnya lebih umum dan itu menyentuh kepada seluruh aspek. Berarti perkembangan sekarang ini banyak pada khabar saja, ketimbang naba ya? Betul. Jadi kalau
berbicara mengenai khobar di dalam Al-Quran, kita harus bisa menentukan mana khobar itu yang betul-betul bisa menjadi tuntunan dan pegangan. Sebagaimana digambarkan di surat Al-Kahfi itu, kalau berbicara ayat 109, kalau berbicara tentang khobar, yang hakiki, yang patut untuk senantiasa kita ikuti, ya sumbernya datang dari Allah semata. Tidak bisa tidak. Seandainya lautan itu menjadi tinta, bayangkan kan? Lautan itu menjadi tinta, pohon-pohon itu menjadi penanya untuk menulis kalam Allah. Tidak akan cukup. Didatangkan satu samudera lagi tidak akan cukup. Berarti itulah khobar, informasi yang hakiki, yang bagi orang-orang beriman harus dikejar. Tapi hidup ini ternyata tidak hanya terkait dengan sifatnya keagamaan saja. Betul, banyak yang lain. Betul, ketika kita hidup di dunia ini, kita berinteraksi dengan berbagai macam sumber khobar, sumber informasi. Lalu dengan perkembangan Ustaz, globalisasi informasi yang luar biasa, bagaimana Ustaz menyikapi, ya tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa kalau di khabar di dalam Al-Quran informasi apapun benar Ustaz ya, tapi aplikasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bagaimana kita menyikapi tentang informasi yang berkembang, yang masuk kepada seluruh sektor kehidupan manusia saat ini Ustaz. Bagaimana Ustaz menyikapi? Dulu ketika kita masih kecil ada media belajar itu bernama Global, bola dunia. Iya, betul. Dulu sampai ada tugas menunjuk sebuah negara dengan melihat global tadi itu. Iya, benar. Tapi ketika kita menyentuh dulu, menyentuh, oh ini negara Eropa, oh ini adalah Asia, itu gambaran kita jauh. Meskipun sudah dikecilkan dengan global tadi itu. Iya. Tapi sekarang jangan berpikiran hal yang sama. Berbeda. Global betul-betul kecil. Dunia itu betul-betul kecil. Sehingga berita di barat 1 menit yang lalu sudah nyampe di timur. Dan sekali lagi arus informasi tidak terbendung lagi. Dari bermacam media saja. Dari bermacam media, dari bermacam bangsa, dari berbagai macam perilaku, keyakinan, semuanya menyerbu. Dan kalau kita berbicara konteks Al-Quran, kita harus hati-hati di dalam menerima informasi tadi itu. Bayangkan kemarin itu ada seorang atlet dikirim oleh suatu negara yang dia itu sesungguhnya bukan atlet. Iya, coba lihat itu. Tapi dikirim, akhirnya ketika lomba tertinggal jauh, sangat tertinggal jauh. Dan ini bukan konsumsi satu negara saja, tapi seluruh dunia mengkonsumsinya itu. Sehingga informasi satu bisa dikonsumsi seluruh dunia. Dan itu tidak memerlukan waktu yang panjang. Satu kilatan peristiwa langsung bisa dinikmati oleh penduduk bumi yang lainnya. Dan bahkan Ustaz, bukan hanya itu, informasi penjelasan Quran tafsir sekarang sudah bisa dikonsumsi. Jadi berarti informasi ini bukan hanya persoalan spiritual, ibadah, semua sudah bisa nyerang kehidupan manusia Pak di zaman global ini saja. Betul. Seluruh aspek itu akan mendukung bagaimana identitas keislaman kita, keimanan kita. Maka seluruh informasi tentu harus kita arahkan kepada konsep pembentukan agama yang semakin bagus sebagai manusia yang mengabdi kepada Ilahi Robbi. Maka inilah pada titik ini pentingnya kita untuk mempunyai filter. Lah, itu Zat yang ingin saya tanyakan. Bagaimana memfilter sebuah informasi agar informasi ini menjadi sesuatu yang manfaat kepada kita. Jadi senangnya, gembiranya informasi itu karena datang dengan cepat. Iya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, yang datang dengan cepat ini sumbernya dari mana? Iya. Maka ini dulu yang harus kita, setiap apa yang kita dapatkan, itu kita tidak boleh menelan mentah-mentah. Tidak langsung, ini nggak boleh. Tidak bisa. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik, dia membawa kabar, ya harus tabayyun. Karena kita hidup ini diberi perangkat yang lengkap. Kita tidak bisa mengatakan, kok kamu mengatakan seperti itu? Iya, dapat dari sebelah. Sebentar.
kita bisa memilah, Betul. kita bisa menyaring, Betul. kita bisa memilih. Kenapa itu nggak dipakai dulu? Yang kata Rasul, ingat ada suatu kata, hanya dengan perkataan ini mampu meletakkan kalian di nerakanya. Hanya Berarti- satu kata itu. Berarti kan nggak main-main. Iya. Kalau kita memindahkan informasi dari mulut kita, dari lisan kita kepada yang lain, padahal berita itu tidak benar. Akhirnya menyengsarakan orang lain, menfitnah orang lain. Dampaknya tidak kita pikirkan, padahal kita sekali lagi diberi perangkat yang lengkap. Membuat orang lain takut kan maksudnya. Seperti itu. Berarti ketika kita sudah dapat berita, kalau dulu kan nggak ada media secanggih ini ya, dari lisan aja ancamannya dari Rasul seperti itu. Nah, informasi itu berarti harus ada filter lah. Kira-kira Ustaz Ngapunten, ini filter yang paling ampuh menurut jenengan apa kira-kira untuk agar masyarakat ini bukan hanya sekedar menerima, ngirim, yang banyak kan terima, kirim, terima, ketika ditabayun ternyata nggak benar. Nah, bagaimana Ustaz memfilternya yang paling Setidaknya yang paling dari diri sendiri. Setidaknya dari diri sendiri. iya, Kalau informasi itu bersifat pribadi, kita bisa mentelaah, bisa kita memilah, ya kita sendiri yang harus menentukan itu. Tapi ingat ada suatu informasi yang bukan wilayah kita. Karena itu menyangkut publik. iya, Maka ya fas'alu ala dzikri. nah, Jelaskan seperti itu. Jadi pada sisi ini, informasi yang terkait mungkin dengan publik, ya kembalikan kepada ahlinya. betul. Kembalikan kepada otoritas yang memang dia bisa menyuarakan itu. Sehingga orang awam tinggal nurut, tinggal ikut. Jadi nggak bisa kita mengambil peran dokter sekaligus. Iya. Kita mengambil peran bidang-bidang yang kita tidak kuasai. Surat Al-Isra ayat 36 kan masih Gimana? diingatkan. Iya, gimana, Ustaz? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang engkau itu tidak punya ilmu atas perbuatan itu. Tidak Itu punya keahlian, tidak gitu. punya keahlian juga. Itu dalam hal apa? Qaul wal fi'l. Betul. Baik itu di dalam perkataan maupun perbuatan. Kalau pemahaman ini kita balik, berarti artinya apa? Al-isbat fil qauli wal fi'li. Setiap apa yang kita ucapkan isbat, harus kokoh kuat. Kalau itu masalah pribadi berarti ya keilmuan kita. Tapi kalau itu bukan wilayah kita, Jangan ikut komentar. saya setuju harusnya seperti itu. Jangan ngirim. Dan harus dibiasakan seperti Iya. itu. Kalau dulu berbicara informasi, berbicara lisan, sekarang lebih bahaya lagi. Masya Allah. Tutul. Betul. Ditutul saja ternyata Salah. bisa membahayakan orang lain. Salah informasi, orang lain tidak mentelaah, menelan mentah-mentah, kecelakaan. Dari mana? Jangan-jangan dari tutulan kita ini kan bisa bahaya. Berarti tadi yang jenengan sampaikan untuk memfilter, satu dari diri sendiri ya, kedua harus dengan ilmu, yang ketiga ketika hubungannya dengan persoalan yang itu umum dikonsumsi masyarakat harus diserahkan pada Ahlinya. kan itu sebenarnya. Betul. Itu untuk memfilter agar masyarakat itu sekarang cerdas di dalam menggunakan dan menerima informasi. Kan gitu saja. Setuju sekali. Karena itu kan sekarang mulai dari anak kecil sampai orang tua sudah tidak bisa dibendung lagi. Betul. Oke, Ustaz, terakhir Ustaz, pesan jenengan kepada masyarakat bagaimana tentang adanya globalisasi informasi ini, Ustaz? Informasi itu bisa datang dari segala penjuru. Ketika kita masuk ke dalamnya, fahamkanlah kita sedang masuk ke hutan. Iya. Kita sedang masuk ke hutan. Jadi kalau kita tidak punya keahlian ilmu perangkat untuk menyaring, memilah, memilih, maka jangan-jangan kita celaka. Itu pun kalau kita sendiri yang celaka. Bagaimana kalau kita sudah bersikap menyampaikan informasi yang celaka orang lain? Kalau yang seperti ini, ambil pengkabaran puncak yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sudah sesuatu yang aman, yang membawa kepada berita yang menyelamatkan. Dan kita menaruh seluruh harapan kepada kabar berita yang tidak bisa diragukan lagi. Kalau Rasul pesan kepada kita kan sederhana. Sederhananya adalah, dikatakan tidak beriman kalian sampai kalian
mampu berkata yang baik, Waliyakul khairan au liyasmut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita cerdas di dalam dunia yang menyikapi dunia yang semakin kecil, informasi silih berganti di hadapan kita masing-masing. Dan ingat, ini ilmu. Ini ilmu, informasi ilmu. Kalau kita sampaikan baik, dilakukan orang lain, jangan pernah meremehkan itu. Jadi jariah saja. Jadi jariah yang tidak ada putus-putusnya. Tapi kalau jelek jadi dosa. Ini dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa memilah, memilih, penuhi diri ini dengan jiwa-jiwa kebaikan. Sehingga apapun ketika masuk baik, keluarnya jadi baik. Jelek, kita olah sebentar, tetap keluarkanlah yang baik. Ketika ini bukan wilayah kita untuk berkata, kenapa tidak kita diam? Kita serahkan kepada orang-orang yang ahli, yang memang itu pakarnya. Mudah-mudahan bisa membawa kepada keselamatan dunia akhir. Terima kasih Ustaz Setio penjelasannya tentang masalah informasi ya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian yang kita bahas pada saat ini tentang masalah khabar atau informasi. Tentunya berbicara tentang khabar, berbicara tentang informasi, kita tidak cukup mendengarkan sekilas gini saja. Oleh sebab itu, pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa mari gabung dengan kami di LPPQ untuk mendalami kajian-kajian Al-Quran yang ada di LPPQ dengan bergabung dengan LPPQ di kajian tarjim secara tematik. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Setio. Sampai ketemu.